Senang sekali siang hari ini bisa berkumpul bersama di tempat ini, gitu ya. Saya baru pulang dari Holy Land minggu kemarin, hari Kamis kemarin, baru sampai ke Malang gitu ya. Jadi hampir 2 minggu nggak ada di tempat, jadi nggak tahu rasanya nggak lihat Anda gitu ya, kangen sekali gitu ya. Jadi 2 minggu nggak ketemu, begitu hari ini bisa ketemu semua di tempat ini, rasa rindunya itu sudah terpuaskan gitu ya. Nggak tahu saya yang merasa rindu atau bertepuk sebelah tangan. Tapi saya begitu merindukan Anda semua bisa hadir di tempat ini siang hari ini. Dan kalau berbicara Holy Land gitu ya, berbicara tentang Israel. Ketika saya berdoa mempersiapkan firman Tuhan untuk hari ini, saya teringat satu gereja di Israel. Nama gerejanya adalah Saint Peter Galikantu. Gereja Petrus Galikantu. Kata Galikantu itu berasal dari bahasa Ibrani yang artinya ayam berkokok. Gereja Saint Peter ini adalah gereja yang dibangun di tempat rumah besar Imam Kayafas. Tempat Yesus ini ditangkap mula-mula. Sebelum dia diserahkan ke Pontius Pilatus, dia dibawa ke rumah imam besar Kayafas. Dan di tempat ini juga Petrus menyangkal Tuhan dan mendengar ayam berkokok. Makanya dikasih nama gereja Saint Peter Galikantu. Saint Peter ayam berkokok, gitu sebagai pengingat. Tetapi yang membuat hati saya hancur adalah ketika masuk ke rumah besar Imam Kayafas dan melihat tempat di mana Tuhan Yesus itu ditahan atau dipenjara semalam-malaman. Sebelum besok diserahkan ke Pontius Pilatus. Dan ketika saya masuk ke tempat itu, oh betapa hancurnya hati saya melihat bahwa ternyata penjara tempat Tuhan Yesus ditahan itu tidak ada pintunya gitu ya. Tidak ada pintu. Tapi dimasukkan melalui sebuah lubang. Dan lubang itu hanya seukuran satu tubuh manusia. Jadi seukuran saya ya hanya muat untuk satu orang. Dan untuk memasukkan ke lubang itu, jadi harus diturunkan dari atas ke bawah. Dan posisi di bawah itu ruangan yang begitu kecil, begitu lembab, ada air juga di situ. Seperti bahasa sekarangnya itu selokan. Dan Tuhan Yesus diturunkan di sana, tetapi tidak di dalam posisi kaki di bawah. Tapi justru kakinya di atas. Kakinya diikat lalu diturunkan ke bawah. Dengan kepala ada di bawah. Dan Tuhan Yesus itu digantung semalam-malaman dengan kepala ada di bawah. Dengan kata lain ketika saya merenungkan kondisi Tuhan Yesus pada waktu itu, dengan dibalik begitu otomatis yang namanya darah itu kan pasti turun ke kepala semua. Ya kan kalau kita dibalik kan lama-lama wajah kita merah. Kenapa? Karena darahnya turun semua. Dan Tuhan Yesus digantung gitu ya, diturunkan ke bawah. Dan kepalanya itu ada ya kurang lebih berapa senti, 15 senti, 10 senti terendam di air yang lembab itu. Dan yang namanya tempat lembab itu selalu ada binatang pengerat. Yaitu tikus. Makanya firman Tuhan di dalam Yesaya gitu ya pasal ke-53 dikatakan sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan dikatakan. Dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak. Sehingga kita menginginkan. Artinya wajah Yesus itu hancur. Bukan karena dipukul. Tapi karena binatang pengerat yang gigit wajahnya. Binatang pengerat yang semalam-malaman. Begitu gigit binatang pengerat itu gigit wajah Yesus. Karena kepalanya di bawah, darahnya ada ke kepala semua. Otomatis darahnya akan semakin keluar. Dan semakin banyak darah, semakin banyak binatang yang datang. Dan itulah yang terjadi
Di Saint Peter Gallicantu, sebuah penjara imam besar Kayafas, di mana tempat Tuhan Yesus itu ditahan semalam-malaman. Makanya wajah Yesus itu hancur. Tampan pun tidak, sehingga orang ketika melihat gitu nggak menginginkan. Karena apa? Karena wajahnya hancur. Binatang pengerat itu mulai gigit semalam-malaman. Dan ketika saya membayangkan tempat itu gitu ya, dan saya bertanya dalam hati, kenapa sih Tuhan Yesus mau jalani perkara proses yang begitu sulit dan menyakitkan? Mengapa Tuhan Yesus mau ya semalam-malaman disiksa? Itu belum lagi dibawa ke tempat Pontius Pilatus dan dicambuk di sana. Itu baru di rumah imam besar Kayafas sudah diperlakukan seperti itu. Apa sih yang Tuhan Yesus mau? Kenapa kok sampai mau? Sampai berkorban begitu besar buat setiap kita? Jawabannya cuma satu, karena Tuhan menghendaki tidak satu pun dari kita hilang. Tuhan Yesus menghendaki tidak satu pun dari kita anak-anak muda itu terhilang dari hadapan Allah. Tuhan mau kita semua selamat. Tuhan mau setiap kita satu persatu tidak ada yang terkecuali. Semuanya dipulihkan. Katakan amin. Coba kita buka. Lukas pasal yang ke-15. Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11. Sampai ayat yang ke-31. Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-31. Ya sudah menemukan, katakan puji Tuhan. Belum semua, Lukas 15 ayat yang ke-11. Ya sudah menemukan, katakan haleluya. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Di firman Tuhan ini kita bisa belajar gitu ya, hati Bapa terhadap kita. Tapi kita juga bisa belajar tentang hati kita kepada Tuhan. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Katakan hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Dan setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja kepada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya, dan ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku enggak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan bunyi tari-tarian.
Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapat kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk, lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Lalu kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Ayat 32, kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Katakan amin. Tahukah bahwa tidak satu pun dari kita itu dikehendaki hilang oleh Tuhan. Bapa kita itu mau setiap kita itu ada di dalam rumahnya. Bapa kita itu mau bahwa setiap kita tidak ada satu orang pun itu terhilang dari dalam hadirat Allah. Di dalam rumah Bapa. Bapa mau kita semua tinggal bersama rukun. Bapa mau di mana dia berada, kita pun juga berada di sana. Kerinduan Tuhan justru memulihkan keadaan kita. Coba kita bisa lihat, pelajari apa sih dari si bungsu ini. Bahwa kehidupan menjauh dari Bapa nggak pernah lebih baik daripada kita berada di dalam rumah bersama Bapa. Kalau kita memilih lebih baik di luar, nggak ada lebih baik. Di rumah Bapa jauh lebih baik. Sekalipun kalau di luar sana kita bisa bebas. Bisa lebih free. Aku mau lakukan ini, mau lakukan itu, aku bisa lakukan dengan sekehendakku. Mungkin di rumah Bapa ada batasan, tidak boleh ini, nggak boleh ini. Tapi kehidupan di dalam rumah Bapa jauh lebih baik daripada kita ini hilang dari hadapan Allah. Kehidupan di dalam rumah bersama Bapa lebih baik, baru kita sadari ketika apa? Ketika kita sudah gak punya apa-apa. Lihat anak bungsu ini, ketika dia menghilang lari dari hadapan Bapa, apa yang terjadi? Selama dia punya money, selama dia punya uang, selama uangnya belum habis, dia gak pernah sedetik pun ingat kepada Bapa, ingat pulang. Tapi ketika hartanya mulai habis, uangnya mulai habis, dan dia dilanda sebuah kekeringan, kelaparan. Dan ketika kelaparan dia mau makan saja sulit, sampai dia harus makan mengisi perutnya dengan ampas babi, kotoran babi, dan itu pun masih gak dapat, baru dia ingat, oh betapa banyaknya makanan orang-orang upahan Bapakku. Lihat. Di rumah Bapa pasti jauh lebih baik. Ada banyak makanan. Ada banyak ketersediaan. Baru ia menyadari bahwa betapa baiknya orang upahan Bapa bisa makan berkelimpahan. Sedang aku untuk makan ampas babi aja sulit. Itu yang terjadi. Sejauh apapun hidup kita dari Tuhan, sejatuh apapun kita di dalam dosa, Bapa itu selalu menunggu kita kembali. Bapa itu selalu menunggu kita kembali. Ketika anak bungsu ini pergi, tahukah bahwa Bapa itu menanti-nantikan dia. Bapa itu menunggu dia kembali. Ketika Bapa itu melihat anaknya, bukan anaknya yang berlari mendekat kepada Bapa, tapi Bapa yang berlari. Oh, betapa rindunya Tuhan kita menantikan kita kembali. Bapa kita itu menunggu. He waiting us. Dari peristiwa anak bungsu yang hilang ini kita bisa belajar hal apa sih yang membuat kita terhilang seringkali. Ayat ke-12, perhatikan. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Hal pertama, jangan terhilang karena mempertahankan hak. Karena seringkali ketika kita mempertahankan hak kita, mempertahankan keinginan kita, kita terbuang dari hadapan Allah.
Anak bungsu ini lebih memilih bagian yang menjadi haknya, uang yang menjadi haknya, kesenangan yang menjadi haknya, daripada hubungan yang dia sudah punya dengan Tuhan. Hak juga berbicara tentang uang, pekerjaan, dan lain-lain hanya untuk menyenangkan dirinya, tetapi mengorbankan hal yang utama, hubungan dengan Bapaknya. Seberapa banyak hari ini kita melihat orang-orang di luar sana, karena pekerjaan yang lebih layak dia korbankan hubungan dengan Allah, hanya karena pasangan hidup yang dia ingini dia korbankan Tuhan. Hanya karena uang, pekerjaan, dia rela loh. Kehilangan hubungan dengan Tuhan, terbuang dari hadapan Allah. Anak bungsu ini lihat, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa berikan kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Bapaknya belum mati. Tapi dia sudah minta bagian. Ini kan hakku. Yang namanya warisan itu selalu diberikan ketika orang tuanya meninggal. Baru dia dapat warisan. Tapi ini orang tuanya masih ada. Bapaknya masih ada, tapi dia tuntut haknya. Aku kan layak senang-senang. Gak bolehkah aku senang-senang? Ini kan hakku. Sebagai anak muda aku kan mau lakukan ini kan ini bebas. Ini kan privasiku. Tapi seringkali ketika kita mempertahankan hak kita, justru kita ini jauh terhilang dari hadapan Allah. Makanya jangan terhilang karena mempertahankan hak kita. Jangan terhilang karena money, karena uang. Jangan terhilang karena pekerjaan, jangan terhilang karena apa? Karena pasangan hidup yang gak seiman. Jangan terhilang karena apa? Karena mungkin pasangan yang gak seimbang. Sama seperti drama tadi. Dia punya hubungan yang baik dengan Bapa awalnya. Dia bisa mulai berdoa kemanapun. Tapi karena money, Bapak sudah berusaha menghalang-halangi loh tadi. Supaya kita gak melihat. Tapi akhirnya juga melihat juga. Godaan pertama, money. Lalu setelah uang, ada minuman. Setelah itu, bunga sekalipun tadi saya, ini coba tebak-tebak. Itu berbicara tentang pasangan hidup itu tadi. Ya kan, gak ada yang mau kasih kita bunga diem-diem kan? Ada yang mau kasih? Gak ada kalau gak pasangan hidup kan. Orang yang menarik perhatian kita dikasih, mulai kasih bunga. Oh betapa berbunga-bunganya. Ternyata salah. Jangan terhilang karena mempertahankan hak. Sama seperti anak bungsu ini. Bapaknya masih ada, tetapi dia berkata, berikan kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Pasangan hidup itu hak Anda. Senang-senang itu juga hak Anda. Tapi jangan sampai karena itu hak kita, kita lebih memilih untuk meninggalkan Bapa daripada kita lebih memilih untuk meninggalkan Bapa hanya karena apa yang kita mau, apa yang kita ingini. Lalu ayo coba ayat ke-13 lihat. Hal yang kedua, apa sih yang membuat kita ini terhilang? Ayat ke-13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Katakan berfoya-foya. Yang kedua, jangan terhilang karena dosa. Kita lihat di sini hidupnya berfoya-foya, tetapi ketika anak sulung itu mulai jealous, dia katakan, anak bapak ini sudah habiskan harta, berfoya-foya dengan pelacur. Berfoya-foya itu ada berzina juga dengan pelacur-pelacur yang ada. Maka kita nggak boleh terhilang karena dosa juga. Dosa itu menjauhkan kita dari kasih karunia Allah. Kalau kita sudah tahu bahwa itu dosa, maka jangan coba-coba. Segala sesuatu yang tidak diberkati Tuhan artinya nggak ada Tuhan di sana yang bisa jadi pelindung kita. Artinya nggak ada Tuhan di sana yang memberkati kita. Makanya kalau kita tahu bahwa itu nggak betul, kita nggak perlu ambil di sana.
lebih baik kita menghindar. Setelah dia memperoleh haknya, dia semakin jauh menghilang meninggalkan Bapa untuk apa? Hidup di dalam dosa. Hidup dalam dosa itu menarik kedagingan kita loh. Jangan terhilang karena apa? Karena dosa. Bapak nggak mau kita terhilang karena apa? Karena dosa. Karena kalau sekali kita jatuh dan kita nggak bangkit, maka dosa itu akan menarik kita semakin hari semakin jauh. Seperti drama tadi, begitu dia melihat sedikit saja, Tuhan sudah kalah, betul? Di dramanya Tuhan kalah, tapi Tuhan nggak pernah kalah. Lakon menang carry. Jagoan menang terakhir maksudnya gitu loh. Happy ending. Bukan sad ending. Tapi ketika mata kita sudah melihat ke dosa, maka kita akan cenderung ke sana. Kita akan ikut ke sana. Dan begitu kita jatuh di satu area, uang, minum, pasangan, akhirnya jatuh ke berbagai area. Dosa itu membuat kita jauh. Tapi kematian Kristus di atas kayu salib membuat kita semua kembali. Iblis sudah hilang kuasanya. Kita punya kuasa untuk menolak. Kita punya kuasa untuk kembali kepada Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Lalu coba ayat ke-17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Yang ketiga, jangan terhilang karena intimidasi. Dikatakan, coba lihat ayat 19. Dikatakan, aku gak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan dari Bapa. Orang terhilang ternyata gak cuma dosa yang membuat kita hilang. Intimidasi itu juga membuat kita terhilang dari hadapan Allah. Lihat anak ini, begitu dia jatuh di dalam dosa, lalu intimidasi, oh kamu itu gak layak disebutkan anak Tuhan. Kamu itu gak layak disebut hamba, kamu itu budak, kamu slave. Dan ketika intimidasinya itu ada gitu ya, itu yang membuat anak ini gak bisa kembali. Kadang kita mau ke gereja, aduh aku ini orang berdosa. Masa iya aku diterima? Aku habis jatuh. Masakan aku layak ada di dalam gereja. Jangan terhilang karena intimidasi. Tak sanggup kembali karena merasa kecil, merasa gak layak, merasa gak sempurna. Sehingga memilih untuk menjauh. Kenapa? Karena minder. Loh, aku kan cuman ini, aku kan cuman itu, cuman ini. Ya seharusnya kita bisa kembali kepada Bapa, kembali ke rumah Bapa. Tapi karena kita merasa bahwa kita ini orang yang gak layak, yang gak sempurna. Sehingga kita gak kembali, gak wis. Itu bukan buat saya, itu buat orang yang lebih baik, lebih sempurna. Anak bungsu ini karena gak layak, ia datang dengan ekspektasi cukup. Jadikan aku ini orang upahan. Karena dia merasa bahwa aku ini kan gak layak. Ketika datang kepada Tuhan, Tuhan aku ini gak layak. Wis, aku gak usah jadi anak, wis. Jadikan aku karyawanmu aja. Orang upahan. Ekspektasinya sudah rendah. Dia mau datang kepada Tuhan gak bawa ekspektasi yang besar. Untuk sebuah pemulihan, perubahan, terobosan. Dia datang kepada Bapa, aku ini gak layak disebut anak Bapa. Jadikan aku ini orang upahan Bapa saja. Cukup orang upahan aja. Orang yang karena intimidasi selalu menganggap dirinya rendah dan tidak punya ekspektasi besar terhadap dirinya. Selain daripada cukup jadi orang upahan aja. Ekspektasi dari anak ini,
Ya kalau kali karena aku orang upahan, dijadikan orang upahan, karena aku gak layak jadi anak Bapak. Kalau aku jadi orang upahan, aku datang ya paling pas. Ya sudah kamu pergi. Ekspektasinya seperti itu, ternyata beda dengan Bapak kita. Ketika anak ini punya ekspektasi, aku jadi orang upahan aja. Sudah aku pasti gak mungkin disambut. Ternyata ketika bapaknya melihat dari jauh, apa yang dikatakan firman Tuhan ayat ke-22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya. Dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersuka ria. Lihat, ekspektasinya karena dia datang dengan ekspektasi rendah. Ternyata Bapa tidak pernah memandang rendah kita. Dia paling sambutannya hanya sebagai orang upahan. Ternyata ketika bapaknya melihat dari jauh, bapaknya berlari, peluk. Bapak gak pernah menunggu kita sempurna, baru dia kasih yang terbaik. Dari jauh dia lari. Saya punya 2 orang anak, belum terlalu besar, 10 dan 5 tahun. Bagi saya, anak saya nggak harus jadi sempurna, saya akan tetap mengasihi dia. Dia nggak harus menunjukkan dia belum bisa apa-apa, 10 tahun apa yang dia bisa. Tapi apakah karena dia nggak bisa melakukan apa-apa, terus saya jadi nggak mengasihi? Enggak, saya tetap mengasihi. Karena apa? Because he is my son. Karena dia itu anakku. Gak perlu sempurna. Karena dia anak, ya aku mengasihi. Begitu juga kita di hadapan Allah. Sekalipun kita datang dengan baju yang mungkin, bau kotoran babi. Compang-camping. Sudah gak punya baju yang bagus. Datang dengan ekspektasi yang rendah. Bapak gak mungkin menyambut aku. Paling aku juga, ya sudah jadi orang upahan. Tapi Bapak nyambut kita. Dia tetap datang berlari, bahkan nyambut kita, peluk kita. Dengan penuh kasih. Dia bersuka cita karena apa? Karena anaknya juga kembali. Bapak gak usah disebutkan aku ini anak Bapak. Tapi ayahnya berkata kepada hamba-hambanya, lekas bawa kemari jubah yang terbaik. Lihat. Identitasnya diubah. Kita datang dengan baju yang compang-camping. Begitu kita masuk ke rumah Bapak, copot jubah, diganti jubah yang terbaik. Jubah yang maha indah. Jubah seorang anak. Pakaikanlah itu, kenakanlah cincin pada jarinya. Cincin itu otoritas juga. Cincin itu otoritas. Sekalipun kita pernah compang-camping, tetapi ketika cincin meterai itu dipasangkan kita punya otoritas. Sekalipun mungkin kita belum punya jabatan gitu ya. Di dalam satu perusahaan kalau saya bayangkan ya. Dalam satu perusahaan kalau itu bapak kita yang punya perusahaannya gitu ya. Sekalipun kita anak ini jadi karyawan di situ. Manager, supervisor, direkturnya. Ketika lihat kita walaupun kita karyawan tetap ini anak bos. Betul kan? Kalau orang tua Anda punya perusahaan yang punya nih ownernya. Tapi sekalipun Anda cuma magang di situ. Manajernya akan tetap memandang Anda respect. Kenapa? Walaupun dia magang, dia anak bos. Ini anak yang punya ini. Satu kali akan jadi pewarisnya. Dan begitu juga cincin dipakaikan, itu otoritas. Datang dengan tanpa sepatu, pulang pakai sepatu. Dikasih lembu tambun sembeli dan mereka makan bersuka cita. Kenapa? Makanya jangan terhilang karena intimidasi. Kalau ada satu orang pun di tempat yang merasa berkata bahwa aku ini gak layak. Imanku ini gak sempurna. Tuhan Yesus tidak pernah menunggu kita sempurna untuk dia mati di atas kayu salib. Dia mati di atas kayu salib
ketika kondisi kita adalah orang yang paling hina. Yesus kita mati di atas kayu salib ketika kondisi kita berada di paling bawah. Gak layak. Tapi dia udah mati buat kita. Ngapain kok hari ini kita mau kembali kepada Bapa? Tunggu sempurna. Tapi kan imanku gak sempurna. Tidak ada iman sempurna. Gak ada iman yang sempurna. Justru karena iman kita gak sempurna, Tuhan Yesus yang menyempurnakan. Karena dia sudah sempurna. Ngapain perlu kita yang sempurna? Gak ada. Karena aku masih baru, imanku belum besar. Gak perlu iman yang sempurna. Tuhan Yesus gambarkan iman cukup sebiji sesawi. Gak perlu sempurna. Murid-murid Yesus saja, hai kamu orang yang kurang percaya. Tapi murid Yesus berkata, Tuhan, Guru, tambahkan kepada kami iman. Itu rasul, murid Yesus, imannya gak sempurna juga. Makanya hari ini kalau iman kita gak sempurna, gak apa-apa, gak ada masalah. Yang penting Tuhan kita sempurna. Makanya apapun keadaan kita, come back. Kembali kepada Bapa. Gak usah tunggu sempurna, gak usah tunggu layak, kita gak pernah layak. Tapi Tuhan Yesus telah mati buat kita. Yesus mati buat kita. Ayat ke-28, terakhir. Firman Tuhan katakan seperti ini. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bersama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun untuk dia. Yang keempat, jangan terhilang karena kecewa. Anak bungsu mungkin gak kecewa. Dia gak kehilang karena kecewa. Dia hilang karena harta, karena haknya, karena dosa, karena intimidasi. Tapi ingat, ternyata anak sulung pun juga terhilang di dalam rumah Bapa. Karena apa? Karena kecewa kepada Bapa. Kecewa kepada orang tua. Kecewa kepada saudara-saudara seiman. Kecewa kepada pemimpin. Kecewa pada sahabat mungkin. Kecewa mungkin karena diputusin jadi kecewa. Jangan terhilang karena kecewa. Anak sulung ini, dia mungkin gak dosa yang lain, tapi karena dia kecewa, dia terhilang dari hadapan Bapa. Dia ada di dalam satu rumah dengan Bapa, tapi dia gak merasa bahwa Bapa itu mengasihi dia. Makanya kalau hari ini ada perasaan kecewa entah kepada siapapun itu. Kita mau tanggalkan di tempat ini, kita mau datang kembali kepada Bapa. Halo, amin. Yang pertama tadi apa? Jangan hilang karena apa? Tuh? Lupa. Yang pertama apa? Jangan hilang karena apa? Kedua, lali. Oke, dosa. Yang ketiga, intimidasi. Yang keempat, oke, kasih kemuliaan buat Allah kita. Mari saya udah semua bisa bangkit berdiri. Aku sangka sejak dulu kau menunggu hidupku di altarmu. Ku sadari selama